wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian sehat ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengabsen kelas terlebih dahulu. Yang pertama, Sofiatul hadir ya. Maulidah hadir. Inayatul hadir. Anindita izin. Oke. Selanjutnya, sebelum Ibu masuk ke materi, terlebih dahulu nanti Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam pertemuan kali ini dalam materi yang akan Ibu sampaikan. Jadi, materi yang akan Ibu sampaikan itu tentang adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Dari materi tersebut akan dibagi menjadi 2 kali pertemuan. Nah, dalam pertemuan yang pertama ini, Ibu akan membahas tentang adab berpakaian dan berhias. Dan nanti dalam pertemuan yang kedua akan membahas tentang adab perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Langsung saja, tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran pada pagi hari ini diantaranya yang pertama membiasakan adab yang baik dalam berpakaian dan berhias. Yang kedua, membiasakan sikap santun dan bertanggung jawab dalam berpakaian dan berhias. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk adab berpakaian dan berhias. Yang keempat, mengkritisi kebiasaan adab berpakaian dan berhias. Dan yang kelima, merumuskan hasil analisis tentang adab berpakaian dan berhias. Nah, dalam materi pada pagi hari ini, nanti Ibu akan menjelaskan tentang adab berpakaian yang mencakup pengertian, fungsi pakaian, nilai positif adab berpakaian, membiasakan adab berpakaian. Lalu, Ibu juga akan menjelaskan adab berhias yang di dalamnya mencakup pengertian, bentuk-bentuk adab berhias, yang ketiga nilai positif adab berhias, dan yang terakhir membiasakan adab berhias. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang adab berpakaian. Yang pertama, pengertian adab berpakaian, bahwa di dalam Al-Quran itu ada 3 istilah tentang pakaian. Yang pertama yaitu libas, yang kedua siap, dan yang ketiga sarabil. Jadi dari ketiganya itu salah satunya libas itu artinya penutup. Maksudnya apa? Maksudnya penutup anggota tubuh manusia yang tidak boleh dilihat oleh manusia lain. Dalam hal ini yaitu aurat manusia. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 20 itu dijelaskan. Jadi dalam ayat tersebut itu setan membisikkan kepada Nabi Adam dan Hawa agar membuka auratnya, membuka sesuatu yang tertutup, yang seharusnya ditutup, dan membisikkan pula untuk mendekati pohon yang dilarang untuk didekati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut dengan jelas menginformasikan bahwa menutup aurat merupakan perilaku yang dilakukan oleh manusia sejak Nabi Adam dan Hawa masih di dalam surga. Dengan demikian, aurat yang terbuka itu seharusnya segera ditutup untuk mengembalikan sebagaimana tabiat awalnya manusia itu menutup aurat. Jadi Nabi Adam dan Hawa itu kan awalnya itu kan menutup aurat. Ketika mendapat bisikan dan godaan dari setan, itu auratnya terbuka. Nah, tugas kita itu
mengembalikan tabiat awal kita, yaitu menutupnya. Jadi orang-orang yang masih membuka aurat, yang belum menutup auratnya, itu mungkin sedang mendapat bisikan atau godaan setan agar tidak menutup auratnya. Kemudian yang kedua, fungsi pakaian. Fungsi pakaian itu ada 4. Yang pertama, pakaian sebagai penutup aurat. Jadi pakaian sebagai penutup aurat itu untuk menutupi sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Aurat kita antara laki-laki dan perempuan itu tentu saja berbeda. Aurat laki-laki itu dari pusar hingga lutut, jadi selain itu boleh dilihat. Sedangkan aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau perempuan tidak menutup mukanya, tidak menutup telapak tangannya atau tangannya ini, area tangannya ini, itu tidak masalah. Fungsi selanjutnya yaitu perhiasan. Jadi selain pakaian sebagai penutup aurat, ternyata pakaian juga bisa berfungsi sebagai perhiasan. Nah, terlebih untuk perempuan. Di dalam era globalisasi ini, di dalam masa kemajuan ini, zaman yang semakin maju, itu pasti model pakaian, corak-corak pakaian itu semakin menarik dan semakin bagus. Nah, itu bisa saja digunakan untuk perhiasan, pakaian-pakaian yang semacam itu. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu menghindari atau melindungi dari bencana. Jadi fungsi pakaian ini yang sangat berfungsi. Jadi pakaian itu bisa melindungi diri kita, melindungi anggota tubuh kita dari bencana. Bencana yang dimaksud di sini bukan berarti bencana besar, tetapi bencana kecil juga termasuk, seperti terkena sinar matahari yang mungkin saja bagi orang-orang yang mempunyai penyakit kulit, jika kulitnya terkena sinar matahari, mungkin saja langsung kebakar atau kepanasan atau yang terkelupas. Nah, pakaian ini bisa menjadi solusi untuk melindungi kulitnya, untuk melindungi anggota tubuhnya. Kemudian selanjutnya sebagai penunjuk identitas. Nah, di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, pakaian ini itu bisa menjadi kita, bisa dikenali atau bisa digunakan untuk identitas kita. Jadi orang lain itu dengan mudah mengenal kita, karena setiap orang itu kan pasti mempunyai cara berpakaian yang berbeda-beda. Nah, terutama cara berpakaian ini, mengulurkan jilbab ini, itu dianjurkan agar menutupi aurat kita, sehingga kita juga bisa mudah dikenali oleh orang lain. Nah, gunanya pakaian itu juga agar kita tidak mudah untuk tadi diganggu oleh orang lain jika kita berpakaian yang tidak semestinya. Selanjutnya kita masuk pada nilai positif adab berpakaian. Dari keempat fungsi yang telah Ibu sampaikan tadi, itu nilai positif yang bisa diambil dari adab berpakaian itu ya tadi, untuk menutupi anggota tubuh kita dari bencana. Salah satunya itu yang bisa kita ambil ya. Jadi pakaian itu bisa melindungi diri kita dari paparan sinar matahari dan dari orang-orang yang bisa saja melukai kita, mungkin karena cara berpakaian kita tidak sesuai. Selanjutnya, membiasakan adab berpakaian. Ada beberapa membiasakan adab berpakaian, diantaranya yang pertama, disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan serasi. Yang kedua, berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga, menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Kelima, disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Jadi minimal dalam kita menggunakan pakaian atau melepas pakaian
Itu kita minimalnya itu membaca basmalah. Yang keenam, tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau ada simbol agama non-muslim. Yang ketujuh, mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. Kedelapan, disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu adab berhias. Jadi yang pertama, pengertian adab berhias itu secara istilah, berhias dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan, ataupun yang lain, dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri. Jadi, berhias itu kita memakai sesuatu, pakaian atau hiasan yang bisa dilihat oleh orang lain yang melihatnya itu indah, enak dipandang. Jadi itu yang dinamakan berhias. Yang kedua, bentuk adab berhias. Bentuk adab berhias itu yang seperti materi awal tadi, berpakaian. Nah, berpakaian itu juga termasuk bentuk adab berhias, karena berpakaian itu kan menutup aurat, menutupi anggota tubuh kita agar terlihat rapi, terlihat sopan, enak dipandang. Yang ketiga yaitu nilai positif dari adab berhias. Nah, nilai positifnya itu selain untuk memperindah, mempercantik, membuat kita terlihat enak dipandang, menarik dipandang oleh orang lain, berhias juga seharusnya itu sesuai dengan aturan atau ajaran agama Islam. Jadi tidak boleh kalau kita berhias itu hanya mementingkan mode atau mengikuti perkembangan zaman. Itu tidak boleh. Nah, tadi bahwa nilai positifnya itu ya kita akan terlihat menarik, terlihat sopan, terlihat rapi, enak dipandang di mata orang lain. Yang keempat itu membiasakan adab berhias. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam berhias. Di antaranya, bagi laki-laki memakai emas dan sutra. Jadi laki-laki itu tidak boleh memakai emas dan sutra. Itu hanya diperbolehkan untuk perempuan. Yang kedua, pakaian yang mempertajam bagian tubuh atau pakaian ketat. Laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Yang ketiga. Yang keempat, pakaian yang berlebih-lebihan dan untuk kesombongan. Tato dan mengikir gigi. Kemudian yang keenam, menipiskan alis. Jadi menipiskan alis itu tidak boleh. Memotong bulu alis ini tidak boleh. Menyambung rambut. Nah, menyambung rambut juga tidak boleh. Jadi untuk perempuan, kalau ingin merawat rambut itu jangan sampai menyambung rambut. Itu tidak boleh dalam ajaran Islam. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan, salah-salah kata atau penjelasan yang kurang dapat dipahami, mohon dimaafkan ya. Terima kasih bagi kalian yang telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.